warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Bersama saya Nur Izdin Syama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen 2020. Oke, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Kita kedatangan tamu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pak Edianto SEMM. Oke, jadi apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah baik dan sehat. Sehat ya. Izut gimana? Alhamdulillah Pak. Ini ses baju juga mulai ini berarti perkembangannya gitu. Mulai berkembang ya. Iya. Oke. Jadi di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang literasi digital Pak. Literasi digital untuk milenial ataupun mahasiswa ya. Oke. Jadi sebelumnya saya juga pernah ikut webinar literasi digital dan sering ketemu dengan beliau. Dan itu di tahun berapa kemarin Pak? 2021, baru tahun kemarin. Iya tahun kemarin. Program Kominfo dan iya berakhir di Desember ya Pak? Betul. Oke, Desember, jadi 1 tahun yang lalu ya Pak? Betul. Oke. Jadi menurut Pak Edi seperti apa Pak program kemarin itu, dampaknya yang Pak Edi lihat bagi mahasiswa itu sendiri? Iya, alhamdulillah kemarin memang kami salah satunya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya juga menjadi narasumber nasional dan saya kebetulan di 2 provinsi, beberapa kota di Jawa Barat dan Jawa Timur. Ini terkait tentang literasi digital, program Kominfo dan yang bekerja sama dengan Siberkreasi. Kenapa harus memberikan pemahaman literasi digital kepada milenial dan semua level generasi sebenarnya? Eranya sudah bergeser. Iya. Kemarin kita sebut sebagai 4.0, sekarang sudah juga bergeser kepada Society 5.0. Ini semakin terus berkembang. Maka teknologi terus berkembang, ya, media sosial terus berkembang, begitu juga dengan sumber dayanya juga terus berkembang agar balance, agar seimbang. Literasi itu memang harus terus dikembangkan ya, di semua lini sosial dan di semua level, ya, tidak hanya kaum milenial ya, tetapi juga di atas dan di bawahnya ya. Karena saya tertarik kepada salah satu yang dicetuskan oleh Shinzo Abe ya, salah satu Perdana Menteri Jepang. Dia yang mencetuskan Society 5.0 yang sekarang bagaimana sebuah teknologi itu disandingkan dan diaplikasikan yang ada di tengah-tengah manusia, sehingga teknologi dan manusia itu memang harus seimbang. Semakin canggih teknologinya, maka juga sumber daya manusianya harus juga mampu untuk menggunakannya. Maka literasi itu penting untuk terus dikembangkan. Maka levelnya pertama sebagai basic, kita kemarin memang berada pada materi-materi tentang kecakapan digital. Ya kan, bagaimana kita ini mampu menggunakan digital agar tidak terlalu ketinggal jauh dengan atau gap sebagai pengguna era digital. Ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, kita bicara milenial ya misalnya. Ya. Kalau kita baca literasinya di Indonesia itu antara tahun 2015 sampai tahun 2020 kita membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital. Namun di sisi lain, artinya kalau ini dihitung sekitar rata-rata 600.000 per tahun kita butuh talenta digital itu. Di sisi lain, ya, beberapa lembaga yang juga melahirkan talenta-talenta itu termasuk juga kampus, kurang lebih dari 4.000 kampus di Indonesia, hanya 20% yang memiliki fakultas ilmu informasi teknologi dan komunikasi. Ya, jadi kebutuhannya hanya mampu memenuhi sekitar 100 sampai 200.000 per tahun. Artinya ada gap talent di situ sekitar 400 sampai 500 yang kekurangan ya, yang harus kita butuhkan. Nah, peluang inilah kemudian menjadi momentum untuk kita garap
oleh kaum milenial itu untuk mengisi gap talent itu gitu, sehingga kekosongan ini mampu kita seimbangkan antara kemajuan teknologi dan kemampuan kita menggunakan digital atau menggunakan media di era digital. Begitu kira-kira. Oh gitu. Jadi apakah mungkin Pak potensi-potensi yang ada di mahasiswa-mahasiswa di Indonesia lah ya, ataupun di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo untuk memenuhi itu Pak? Sangat mungkin. Saya berpikir justru UNAS ke depan bukan hanya menjadi pelopor kewirausahaan, tetapi juga harus mampu menjadi sebuah kampus digital gitu. Kampus digital. Ya, sehingga potensi-potensi generasi di masa depan masuk bergabung di UNAS, dan kemudian lulusan-lulusan itu menjadi sebuah talenta digital dan kemudian ikut berkontribusi kepada masyarakat, bekerja di semua lini organisasi gitu. Sehingga kita juga tampak kontribusi kita kepada masyarakat sekitar, ada pemanfaatan. Jadi menurut saya ya sebagai salah satu kampus terbaik lah di Situbondo, tentu kita juga menginginkan ada sumbangsi sosial. Salah satunya adalah mendidik sumber daya manusia sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat. Ketika kelulusan itu juga harus mampu memberikan kontribusi, itu saya pikir. Oke. Selanjutnya kemudian seperti apa Pak perkembangan di dunia kerja antara literasi digital ini dengan dunia kerja? Oke. Kalau kita baca data di marketplace itu, ada beberapa top job lah ya yang sangat memerlukan talenta digital. Misalkan di dunia analisis data itu sekitar membutuhkan 76,5%, lalu kemudian di pemasaran merek ada 66%, kemudian di engineer itu sekitar 60%, termasuk juga keamanan siber sekitar 23,9%. Artinya kebutuhan ini seperti yang saya katakan di awal tadi, sangat potensi untuk kita isi. Milenial itu artinya peluang untuk memiliki waktu belajar dan memberikan kontribusi untuk mengisi momentum-momentum itu, ya saya pikir itu sangat potensi untuk meraup keuntungan secara ekonomi terutama ya, tetapi kan kita keuntungan juga adalah terhadap kontribusi sosial. Gitu. Jadi terutama untuk bisnis ya Pak, untuk sangat berpotensi, berpeluang. Jadi promosinya di digital ya Pak. Digital. Oke. Jadi di selanjutnya itu selama 1-2 tahun ke belakang ini kita kan mengalami proses digitalisasi banget ya Pak. Betul. Jadi secara daring gitu. Apakah ini Pak yang dimaksud literasi digital? Salah satunya ya itu juga. Jadi pandemi juga akhirnya memberikan berkah gitu kepada kita untuk belajar gitu ya kan. Seandainya misalkan ya ada hikmah lah di beberapa kejadian kemarin, karena mungkin munculnya beberapa aplikasi digital, Zoom, Google Meet dan lain sebagainya, itu juga akhirnya kita mampu memanfaatkan itu karena memang ada sesuatu yang terjadi sehingga kita memaksa untuk paham untuk menggunakan atau mengoperasikan itu. Ada banyak hal hikmah di balik itu, tetapi digital bukan hanya pada peran itu, tapi lebih luas lagi karena problematika global sekarang sudah sangat praktis. Ya, mampu dijawab oleh digitalisasi atau di era digital. Ya. Bagaimana dengan Situbondo misalkan, kalau kita bicara Situbondo juga punya program Smart City ya, yang tentu juga akan sangat memberikan potensi sehingga mereka yang masih belajar dan juga ingin me-up kemampuannya, maka harus mampu terfasilitasi dengan adanya Smart City. Maksud saya tadi adalah bahwa kecanggihan teknologi itu juga harus memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, karena akan percuma ketika
teknologi itu semakin canggih, tetapi Canggih. kita tidak mampu Tidak bisa menggunakannya. mengimbangi gitu, Pak. Jadi harus balance ya, teknologinya ada, ya kan, kemudian sumber daya manusia juga mampu memanfaatkan itu. Jadi kemanfaatan teknologi itu memang harus disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Siapa yang paling bertanggung jawab? Ya secara konteks sosial ya tentu saja stakeholder juga pemerintah yang harus juga mampu menyiapkan infrastruktur ya, perkuatan jaringan misalkan, sehingga terjadinya kelancaran komunikasi melalui era digital dan level-level itulah ya. Sehingga kita juga mampu memanfaatkan itu ya dengan sangat baik, maka keseimbangan itu semuanya bisa tercapai, sehingga gap sosialnya tidak terlalu jauh. Jadi di kota mana juga sudah cukup canggih begitu, dengan sumber daya manusianya yang cukup berkembang. Nah kita juga begitu, teknologi kita juga harus mampu mengimbangi itu, maka sumber daya manusia juga mau tidak mau, suka tidak suka ya harus mampu untuk mengimbangi kemanfaatan teknologi di era digital. Jadi tadi yang sempat garis bawahi dari katanya Pak Edi itu di suatu daerah harus merata gitu kan. Tapi yang saya sangat sayangkan itu ketika saya pergi ke pelosok itu sinyal susah Pak. Iya betul. Jadi kan gimana mau mengimbangi gitu Pak? Betul. Sebenarnya yang harus disiapkan lebih dahulu adalah infrastruktur. Iya, infrastruktur ya. Infrastruktur. Karena kalau sudah infrastruktur itu seimbang ada, maka kita juga akan ikut memanfaatkan adanya infrastruktur itu. Jadi menurut saya juga ya keseimbangan itu harus sama-sama ya, berjalan searah gitu, sehingga semuanya bisa tercapai. Ya tujuannya ya tentu juga bukan hanya pemanfaatan teknologi, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia. Itu yang paling penting. Nah, kita kan ini sebagai kampus, sebagai salah satu lembaga yang melahirkan talenta-talenta itu, harapannya kan cukup potensi ke depan ya, supaya lulusan ini juga perlu memiliki wadah sehingga potensi pekerjaan di masa depan yang seperti saya sampaikan di awal tadi, nah itu dapat diisi oleh kaum generasi, terutama ya kelulusan UNAS yang memiliki potensi prioritas untuk memainkan peran. Kemudian bagaimana menurut Pak Edi tentang kampus merdeka dengan literasi digital Pak? Ya itu sangat relevan menurut saya ya. Sehingga beberapa mahasiswa yang mungkin dulu hanya bermain di level lokal begitu, nah akhirnya juga bisa memainkan peran secara global dan kemudian tahu dinamika di luar bagaimana, dan kemudian mampu membandingkan itu, sehingga ketika mereka mampu membandingkan dan mereka mampu melihat potensi dirinya, dan itu akan menjadi salah satu motivasi untuk dapat menyeimbangkan dirinya dan mengembangkan potensi dirinya, sehingga tidak terlalu jauh gap sosialnya gitu. Sehingga terjadi keseimbangan antara yang satu dengan yang lain. Betul, siap Pak Edi. Oke, jadi pertanyaannya lagi, seberapa digital Pak Edi? Kita kalau di saya juga sekarang sudah transaksi, contoh kecilnya transaksi ya, sudah tidak perlu bawa uang cash terlalu banyak begitu, cukup satu kartu dan yang penting isinya ada itu. Isinya ada. Bawa kartunya tapi isinya kosong juga percuma. Ini salah satu kemanfaatan digital ya, kita punya Bank Indonesia yang memfasilitasi dengan kris misalkan. Nah, kita jadi transaksi sudah, saya pikir tidak perlu menggunakan uang cash. Problemnya adalah ini proses ya. Tidak semua tempat menyediakan itu, fasilitas itu. Maksud saya, maka dinamika digital ke depan itu transaksi itu sudah full sepenuhnya, sudah tidak perlu menggunakan uang cash misalnya, sudah menggunakan cukup satu kartu untuk semua transaksi. Begitu juga dulu ada program EKTP misalkan. Jadi EKTP juga menjadi satu kartu untuk semua keperluan misalkan. Itu juga salah satu konteks dinamika digital hari ini. Ya,
semua tidak hanya di transaksi tetapi juga komunikasi yang sekarang sudah kita tahu bersama bahwa dulu mungkin hanya bicara saja lewat komunikasi, sekarang sudah bisa tatap muka, video call itu gitu. salah satu dinamika yang cukup memiliki kemajuan yang cepat dan pesat. Nah kalau ini kita tidak bisa hal-hal seperti ini, ya bagaimana kita juga bisa ikut berkembang, juga ikut mengembangkan potensi kita, setidaknya walaupun tidak bisa menciptakan ya mampu menggunakan minimal itu kira-kira. Jadi adaptif ya. Jadi untuk yang pembayaran itu yang saya alami sendiri, seperti contohnya itu HP saya Pak. HP saya ini bisa nge-tap gitu, bayar cukup nge-tap saja. Ya, nah jadi ketika kita masuk Situbondo, HP ini tidak berguna Pak. Gitu. Karena benar katanya Pak Edi, infrastruktur itu memang harus didukung ya Pak. Diperlukan ya. Terutama juga kita seperti di kampus ini semua semua yang digunakan absensi kemudian keperluan akademis lainnya lah ya, KRS dan lain sebagainya ya, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah menjadi sebuah fakultas percontohan setidaknya di level ini lah ya, level ini. Jadi ke depan tentu saja tidak akan stagnan di sini, harapan kami tentu juga akan terus berkembang, lebih canggih teknologinya, sumber daya manusia juga lebih canggih. Harapan kami ya tentu lulusan juga lebih canggih dari itu. Iya. Jadi kita sudah cukup jelas teman-teman mendengarkan pembahasan ataupun dari Pak Edianto. Jadi kesimpulannya seperti apa Pak dari semua awal sampai kita ini? Ya, pergeseran era itu akhirnya juga harus diseimbangkan dengan potensi kita untuk dapat mampu beradaptasi dengan era digital. Ya, jadi kecanggihan ini bukan hanya mampu mempermudah kita, tapi juga mampu menggali potensi kita dan mempermudah kerja-kerja kita di masa depan. Sehingga yang perlu kita pahami adalah tentang literasi digital bukan hanya pada safety, tapi juga kecakapan digital agar kita mampu memanfaatkan literasi digital itu dengan maksimal, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang mungkin negatif ya. Kalau kita lebih paham pada literasi, lebih dalam memahami literasi, maka kita perlu mampu memanfaatkan secara dalam dan secara maksimal, sehingga mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan di semua level sosial, termasuk pada komunikasi di era digital. Oke, jadi seperti itu teman-teman pemaparan dari Pak Edianto. Jadi kurang lebihnya sampai sini dulu Pak Edi, bincang-bincang santai kita ya. Terima kasih udah datang ke podcast kita ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu Pak Edi. Oke. Terima kasih. Ya, jadi sehat selalu Pak Edi. Semoga lancar rezekinya. Oke, jadi teman-teman jangan lupa buat teman-teman yang ingin mendaftar di UNAS, khususnya di FEB, sekarang gelombang kedua sudah dibuka. Jadi tunggu apa lagi? Kita sudah terbukti, kemudian kita juga ada dosen-dosen keren seperti Pak Edi, kemudian dosen-dosen lainnya lah ya. Oke, jadi kami tunggu di UNAS. Jadi sampai jumpa, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, dan terima kasih.